Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Khususan Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna qad kharajna. Allahumma inna qad kharajna min hawlina wa quwwatina. min hawlina wa quwwatina ila hawlika wa quwwatika. ila hawlika wa quwwatika wa min ilmina ila ilmika. wa min ilmina ila ilmika wa min iradatina ila iradatika. wa min iradatina ila iradatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sholli ala nuril anwar. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa tiyatil aghyar wa miftahil yasar wa miftahil babil yasar. Sayyidina Muhammadanil Mukhtar Sayyidina Muhammadanil Mukhtar wa alihil athhar wa afdihil athhar ashabihil akhyar wa ashabihil akhyar adada ni'amillah wa ifdalih adadan abna mabdali. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Kita masih membahas tentang bab 15 tentang adab suhbah ya. Faslun fi huquq al-ukhwah was suhbah. Kita tentang pasal tentang hak-hak ukhuwah dan suhbah itu ya. Oke, siapa yang mau baca silakan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. C. Kewajiban saudara dan sahabat. Ikatan persaudaraan adalah ikatan antara seseorang dan orang yang lain seperti ikatan pernikahan antara suami dan istri. Apabila terjadi ikatan persaudaraan, ada beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan yang berkaitan dengan harta, jiwa, lidah, hati, doa, ketulusan, kesetiaan, dan sikap tidak memberatkan. Kewajiban pertama berkaitan dengan harta. Tingkatan yang paling rendah adalah memosisikan temanmu dalam hal harta seperti budakmu sehingga segala keperluannya menjadi tanggunganmu. Tingkatan tengah adalah memosisikan temanmu seperti dirimu sendiri karena persaudaraan mengharuskan persekutuan dan tolong-menolong. Dan tingkatan yang paling tinggi adalah mengutamakan temanmu atas dirimu sendiri sehingga kamu mengorbankan urusanmu demi memperbaiki kondisinya. Ini adalah tingkatan yang paling tinggi. Sementara itu ada banyak riwayat tentang mengutamakan orang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Dua orang sama sekali tidak bersahabat kecuali orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara keduanya adalah orang yang paling sayang kepada sahabatnya." Ya, baik. Hadis riwayat Hakim. Pasal tentang hak-hak ukhuwah dan suhbah. I'lam, ketahuilah, anna aqdal ukhuwah, ikatan ukhuwah persaudaraan, rabitatan baina syakhsaini, terikat antara dua orang. Ka'aqdin nikah seperti ikatan antara suami dan istri. Bagaimana Islam itu membahas tentang ukhuwah dan suhbah yang dibahas dengan cantik oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Apakah pembahasan seperti ini penting apa tidak? Di dunia yang dinamis seperti ini,
Penting apa tidak? Di dunia yang materialis seperti ini, penting apa tidak? Yang kita bahas adalah bagian dari akhlak al-karimah, akhlak yang baik, akhlak mulia. Di antara akhlak mulia itu adalah akhlak kepada saudara atau sahabat. Jadi yang kita bahas ini adalah bagian dari al-akhlak al-karimah. Tanpa akhlak al-karimah, ilmu apapun yang dimiliki tidak akan berguna, useless semua ilmu itu. Sebut ilmu apa yang berguna? Ilmu bela diri nggak pakai akhlak nggak berguna. Dipakai apa jadi ilmunya? Ya buat malak-malakin orang lah, buat gebukin orang. Ilmu mekanik nggak pakai akhlak, jadi apa ilmunya? Nipu orang lah. Wah, benerin HP. Apaan yang rusak? Wah, ini parah, Pak. Padahal nggak ada yang rusak. Itu biasa itu. Dalam dunia per-HP-an itu biasa itu. Ya. Montir sama begitu, mobil sama begitu. Jadi ilmu itu kalau nggak pakai akhlak hancur, nggak ada gunanya itu. Ya, ilmu itu 0, akhlak itu 1. Kalau nggak ada akhlak tuh ilmu semua 0. Jangankan ilmu tentang mekanik, ilmu agama nggak pakai akhlak. Apa yang dilakukan dengan ilmu agama tanpa akhlak? Jadi iblis dia, jadi setan dia. Merasa paling benar, merasa paling soleh, merasa paling mulia. Ilmu apa? Ilmu ekonomi nggak pakai akhlak, bohong-bohongin orang. Ekonomi tumbuh, ekonomi tumbuh, ekonomi tumbuh. Harga beras yang tumbuh. Gaji nggak tumbuh-tumbuh, ilmu ekonomi tumbuhnya kemana? Ya, nggak ngerti kita istilah ekonomi, dibohong-bohongin kita nggak ngerti. Ya, ilmu apa? Sebut ilmu apa? Nggak pakai akhlak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Imam Al-Ghazali mencoba membangun pondasi yang tidak kasat mata. Indonesia kaya nggak pakai akhlak, apa jadinya? Ya, itu ada pengajian judulnya keutamaan mengeruk tambang. Isi materinya balik. Keutamaan mengeruk tambang ya. Ya. Tua masjid. Bagus tuh, yang kajian di sini. Tua masjid. Ya, coba ilmu. Indonesia kaya karena nggak punya akhlak. Seperti ikan ayam mati di lumbung padi. Bayangin. Ya, BUMN tuh jumlahnya 1000. Mau dipangkas BUMN itu jadi 250 BUMN. Rugi semua. Ya, Indonesia ini hidup dengan pajak. Indonesia ini tidak hidup dengan BUMN. Buka data. Indonesia ini 85% APBN berasal dari pajak. 3% dari BUMN. Ya, 3% dari BUMN. Jadi BUMN itu nyumbang berapa? 3%. Indonesia nikel terbesar di dunia. Indonesia batu bara terbesar di dunia. Indonesia sawit terbesar di dunia. Mana coba duitnya? Nggak pakai akhlak namanya juga. Ya, orang bertanya sekarang, nih apa gunanya belajar kayak gini? Ini namanya pondasi tak kasat mata. Tanpa akhlak, negara butuh banyak biaya. Akhlak itu membuat hidup hemat. Tanpa akhlak butuh banyak biaya. Buktinya, karena warga nggak punya akhlak, akhirnya kita harus bikin pagar kan?
Coba orang punya akhlak, nggak akan masuk pekarangan orang kan? Iya. Nggak akan nyolong motor orang kan? Iya. Karena nggak punya akhlak kita harus bikin pagar kan? Pagar nggak cukup bikin alarm kan? Nggak cukup alarm bikin CCTV kan? Berapa duit? Apa sebabnya? Satu sebabnya nggak punya akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Gara-gara nggak punya akhlak dibikin polisi untuk ngatur kan? Ada yang nerobos jalan, ada yang lawan arah, macam-macam. Ada kriminal segala macam. Dibikin polisi, digaji polisi. Keluar duit kan negara kan? Cukup polisi? Nggak cukup. Ya, bikin apa lagi? Bikin KPK. Apa cukup? Nggak cukup. BPK, BPKP, jaksa. Apalagi sekarang? Timsus, Timsus, Pansus, Timsus, Pansus. Ya, korupsi haji bikin Timsus, Pansus. Ya, panitia khusus. Gara-gara apa itu semua? Nggak pakai akhlak. Gara-gara nggak punya akhlak, dunia perdagangan berantakan. Yang jual nipu, ya, Beli nipu. ya, yang beli juga pengen untung gede. Ditawar, pengen harga semurah-murahnya, kualitas sebagus. Bagusnya. Satu hadis yang sangat pendek menjadi pondasi seluruh kehidupan kita. Innama bu'istu liutammima makarimal. Aku diutus untuk akhlak. Tanpa itu semuanya nggak berguna, nggak berguna. Lalu sekarang orang bilang ilmu modern, ilmu modern, ilmu modern. Nggak pakai akhlak itu ilmu semua akan jadi penjahat semuanya. Gitu ya. Nah sekarang kita ngebahas tentang hak-hak. Ini bagian dari akhlak, ukhuwah dan suhbah. Ikatan. Kalau kita memiliki ikatan persaudaraan, persahabatan, maka kita memiliki hak dan kewajiban kepada saudara atau sahabat. Dalam harta, dalam jiwa, lisan, hati, bil afwi, dengan maaf, wad du'a, wal ikhlas, wal wafa, wa tarkit takalluf. Nggak nyusahin, nepati janji. Yang pertama, filmal, dalam harta, wa aqallahu ayyakuna misla abdika wa yakuna amruhu mim muhimmatika wa ausatuhu ayyakuna mislaka fa innal ukhwah tujabu syirkah wal musawah wa a'laha. Yang pertama dalam harta. Kata Nabi Muhammad SAW, tidaklah bersahabat dua orang, melainkan yang paling Allah cintai antara dua orang tersebut adalah arfaquhuma bisahibihi. Yang paling apa? Yang paling apa? Yang paling rafiq, yang paling apa? Yang paling apa? Paling sayang pada sahabat. Yang paling sayang, yang paling loyal kepada sahabatnya. Ya.
paling minimnya wa aqallahu, yang paling minimnya seperti abdika, seperti hambamu, fayakuna amruhu min muhimmatika, perintah-perintahnya min muhimmatika, di antara yang paling penting untukmu. Wa ausatuhu, yang sedangnya ayakuna mislaka, setara denganmu. Wa innal ukhwah tujabu asyirkah wal musawah, persaudaraan itu mewajibkan asyirkah, syirkah itu bersekutu, wal musawah, dan persamaan. Oke, coba diulang lagi bacanya itu. Yang awal, yang pertama. Yang Kewajiban pertama kali. kewajiban yang pertama, Ustaz. Kewajiban pertama berkaitan dengan harta. Tingkatan yang paling rendah adalah memposisikan temanmu dalam hal harta seperti budakmu sehingga segala keperluannya menjadi tanggunganmu. Tingkatan tengah adalah memposisikan temanmu seperti dirimu sendiri karena persaudaraan mengharuskan persekutuan dan tolong-menolong. Dan tingkatan yang paling tinggi adalah mengutamakan temanmu atas dirimu sendiri sehingga kamu mengorbankan urusanmu demi memperbaiki kondisinya. Dah. Imam Al-Ghazali memberi rumusan tentang harta. Ada ukuran minimal, ada ukuran maksimal, ada ukuran standar. Ukuran minimal adalah seperti abdika, seperti hamba sahayamu. Hamba sahaya itu gimana? Hamba sahaya itu orang yang seluruh kehidupannya kita Tanggung. tanggung. Ya. Itu minimal. Seperti hamba sahaya. Yang tengah-tengah dia setara sama kita. Dalam keperluannya dia setara sama kita. Kita pengennya hidup itu seperti apa, begitulah kita perlakukan teman kita dalam harta. Pengen nggak kalau kita nggak punya motor digoncengin, temennya pas nggak punya motor goncengin. Nah itu tuh setara tuh namanya. Pengen nggak kita kalau lagi nggak punya duit ditalangin dulu makannya, ntar kalau punya duit diganti. Itu setara namanya. Yang paling tinggi dengan itu adalah al-isar. Antuk sarohu isar. Isar itu mendahulukan kepentingan saudaranya dari kepentingan dirinya sendiri. Inilah yang paling tinggi. Inilah akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Pemimpin satu kaum akhiruhum syurban, yang paling terakhir minum. Ya, pemimpin kaum itu yang paling terakhir minum. Jadi satu ketika sahabat-sahabat Rasul ini dalam perjalanan perang kehausan, ada air, ketemu air. Begitu ketemu air, Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan kasih minum semuanya. Kasih minum semuanya, Rasul belum minum. Sahabat nanya, Rasul kau belum minum? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, pemimpin satu kaum akhiruhum syurban adalah yang paling terakhir minum. Itulah cara Rasulullah SAW kepada sahabat-sahabat. Ya, itu akhlak yang paling tertinggi, yang sangat sulit. Oke, baik. Yang kedua, al-i'anah bin nafsi fi qada'il hajat wal qiyam biha qabla su'al. Menolong kebutuhan saudara kita, sahabat kita, sebelum dia minta. Wa hadza lahu darajat tuwazi ma sabaqa min darajatil mal fil maqamat ats-tsalatsah.
Nah, ini adalah derajat tertinggi sebagaimana derajat tertinggi yang sebelumnya tuh. Di harta. Di harta kan ada derajat tertinggi. Ya. Nah, yang kedua ini menolong kebutuhan qadail hajat, memenuhi kebutuhan sebelum dia meminta. Karena kalau orang tuh minta berarti kalau orang sudah sampai minta bantuan ke kita tuh, bantuan kita itu nggak se-afdol kalau dia nggak minta. Karena udah diminta, kan kebangetan kalau nggak ngasih ya. Kalau udah diminta nggak ngasih itu kebangetan. Kalau ngasih emang udah diminta. Maka amalan yang tertinggi adalah qabla su'al, sebelum orang Amin. minta. Keluarin sebelum orang minta. Ini dibutuhkan sahabat yang peka. Ngelihat muka sahabatnya lapar nih, belum makan kayaknya dari pagi nih. Tapi ada juga sih orang yang mukanya tuh lapar melulu. Padahal udah makan, ketipu juga kita. Yaudah lo, gua bayarin lah, lu muka lu kayaknya kusut banget, nggak punya duit. Ternyata duitnya banyakan dia. Bawaan. Ya. Ya, dalam persahabatan ketahuilah ada orang-orang yang mukanya membohongi kita. Terlanjur kita udah jadi orang dermawan, padahal duitnya banyakan dia. Jangan kecewa, itu menandakan kelas kita. Ya. Makan yuk. Duit gue tinggal 1.000 nih. Ya udah dah. Gue tambahin dah, ntar. Tambahin. Besok dia ganti knalpot. Berapa nih knalpot? 200 tuh kan. Ya. Ada orang begitu? Ada? Ada? Ada nggak? Ada. Yang futsal yuk. 20-20 ya. Waduh, talangin dulu lah, gue lagi nggak ada nih. Katanya lagi nggak ada. Besok tahu-tahu dia pasang status lagi jalan-jalan. Ke Bandung, kemana. Puncak. Ya. Badminton. Malamnya tuh kita talangin. Ya, berarti derajat kita kaum Ansor. Ya. Dah, sebelum meminta, kita pengen ngamalin sunnah Rasul ini sebelum meminta, tapi dia itu menipu wajahnya. Ternyata dia nggak benar-benar butuh, dia hanya nggak mau ngeluarin aja. Dah, as-salis, itulah akhlak Rasul. Rasulullah SAW adalah orang yang sangat peka kepada sahabat-sahabatnya, sangat peka. Nah, ini sahabat ya, bukan pejabat ke rakyat, apalagi seorang pemimpin kepada rakyatnya. Dapat amanah dari rakyatnya. Nah. Rasulullah SAW menyebut yang sezaman dengannya sebagai sahabat-sahabat. Bukan murid, sahabat. Ya, ashabi kan nujum. Sahabat-sahabatku seperti bintang. Ya. Ya. As-salis an tuwajihahu bi syai'in alla tuwajihahu bi syai'in yukrihuhu. Jangan hadapkan dia dengan sesuatu yang dia enggak suka. Itu akhlak kita kepada saudara atau sahabat. Qala Anas radhiyallahu ta'ala anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuwajihu ahadan bi syai'in yakrahu. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak membawa kepada seseorang dengan sesuatu yang dia benci. Jangan kita bawakan sesuatu, kita sampaikan sesuatu, kita hadapkan sesuatu dengan yang dibenci oleh saudara atau sahabat kita. Ini juga butuh kepekaan. Sahabat kita, saudara kita nggak senangnya kalau bagaimana? Sahabat kita, saudara kita senangnya kalau bagaimana? Maka rumusnya nanti gampang. Rumusnya adalah perlakukan orang sebagaimana kita ingin diperlakukan itu.
Itu ciri-ciri iman sempurna tuh. Ya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang sampai dia menginginkan kebaikan kepada orang lain sebagaimana dia pengen kebaikan itu dia dapatkan. Itu rumusnya gampang kan? Rumusnya itu gampang itu. Gak perlu ilmu banyak-banyak. Perlakukan orang sebagaimana kita pengen diperlakukan. Nah, banyak yang nggak berakhlak sama Rasulullah SAW itu banyak. Ketika ada orang yang nggak berakhlak sama Rasulullah SAW, Rasul katakan itu akhlaknya dia, ini akhlak saya. Ya, orang Baduy kalau nanya kan Muhammad, Adi bin Hatim itu ya sebelum masuk Islam itu preman kan, preman, suka ngolok-ngolok Nabi. Tapi begitu datang ke Rasul tuh disambut dengan baik. Orang bilang itu kan yang suka menghina kamu ya Rasul. Ya itu akhlaknya dia, ini akhlak saya. Semudah itu. Satu hal yang sangat sulit ditiru sekarang. Kalau sekarang itu kan akhlak kita itu akhlak paling standar. Akhlak standar itu dia ludahin kita, kita ludahin lagi kan. Dia gampar kita, kita gampar lagi kan. Setara apa enggak? Setara. Tapi itu menunjukkan akhlak kita setara sama dia. Dia mulutnya busuk menghina kita, kita busukin mulut kita hina dia kan. Pokoknya nggak berhenti sampai dia dipecat kan. Sampai mukanya ketahuan viral kan. Gitu kan. Nggak berhenti pokoknya. Nggak akan berhenti, nggak akan puas. Berarti sama kan akhlak kita. Bedanya apa? Ya nggak ada. Setara, akhlak kita setara. Itulah innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk akhlak. Itu sulitnya luar biasa. Ya. Sulitnya luar biasa. Nyeritainnya mah gampang. Meraktekinnya yang berat. Coba orang menghina kita. 1000 follower kita, 999 muji kita, 1 menghina kita, 1 tuh bikin kita nggak tidur tuh. Ya. Nah. Hampir kita nggak lihat, sulit sekarang. Mau ada, cuma nggak kelihatan, hampir nggak kelihatan. Di mana orang membalas keburukan orang dengan akhlak yang baik, sulit sekarang, sangat sulit. Sangat sulit. Kita maunya balas sampai hawa nafsu kita terpenuhi. Iya. Pokoknya kalau nggak hancur tuh gedung kita nggak bakal pulang pokoknya. Nah, itu ya. Sampai hancur tuh gedung pokoknya. Nah. Karena Rasulullah SAW la yuwajihu ahadan bisyai'in yakrahuhu. Rasulullah SAW itu tidak menghadapkan seseorang itu kepada yang dia benci. Oke, lanjut baca lagi. Dan ketahuilah, seandainya kita mencari orang yang bersih dari aib, kita tidak akan menemukannya. Imam Syafi'i berkata, tidak ada seorang pun dari kaum muslimin yang menaati Allah Subhanahu wa taala tanpa pernah mendurhakainya, dan tidak ada seorang pun yang mendurhakai Allah Subhanahu wa taala tanpa pernah menaatinya. Barang siapa yang ketaatannya lebih banyak daripada kedurhakaannya, dia adalah orang yang adil. Apabila dia adil bagi Allah Subhanahu wa taala, dia lebih adil bagimu. Karena itu orang yang menampakkan kebaikan dan menutupi keburukan karena Allah Subhanahu wa taala disifati seperti itu dalam doa. Ketika seseorang mengucapkan ya man azharol jamila wasatarol qabih, wahai Tuhan yang memperlihatkan kebaikan dan menutupi keburukan. Oke.
Dan ketahuilah lau kunta tatlubu man huwa qalun minal uyub. Kalau kau cari saudara tanpa aib, saudara sempurna, maka itu adalah pencarian yang mustahil. Emang kita sempurna? Kita pengen nyari saudara sempurna, lah kita aja nggak sempurna. Nah, Pasti ada gitunya, ada ngeselin ya kan? Kita mau nraktir, giliran kita yang butuh dia nggak punya duit, gitu kan? Itulah, ya emang udah wataknya udah nggak bisa dirubah, udah emang begitu, udah. Mendingan kalau ente lagi kesel nggak punya duit, ya jangan ketemu dia. Ini sama-sama nggak punya satu dermawan nggak punya duit, satu pelit. Jangan ketemu dah waktu itu dah. Ketemunya nanti kalau punya aja, ya. Orang pelit ketemu sama orang dermawan yang lagi nggak punya, pasti dongkol bawaannya, gitu ya. Qala Syafi'i, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, ma ahadun minal muslimin yuti Allah fala ya'si, tidak ada satupun muslim di atas muka bumi ini, tidak ada seorang muslim pun di atas muka bumi ini yang taat kepada Allah tanpa bermaksiat. Pasti orang muslim itu ada maksiat, pasti. Nggak ada satupun muslim yang taat kepada Allah tidak bermaksiat, pasti ada maksiat. Tapi nggak ada satupun muslim yang maksiat kecuali dia juga pasti ada taatnya. Itu rumusnya, ya. Siapa yang taatnya lebih banyak daripada maksiatnya, maka itu adil. Ada sifat yang disebut adil. Adil itu kalau ketaatannya lebih dominan daripada maksiatnya. Adil. Adil itu orang yang lumayan bisa kita pegang, ya. Fa idza kana hadza adlan fi haqqillah. Adil di sisi Allah tuh begitu. Allah tahu hamba ini punya maksiat, tapi Allah tutupin selama ketaatannya lebih banyak daripada maksiatnya. Orang itu di mata Allah orang yang adil. Kalau di mata Allah dia adil, apalagi di mata kita. Cuman begitu. Kita lebih suka ngelihat salahnya orang lain daripada benernya. Ya. Kita lebih suka ngelihat salahnya orang lain daripada benernya. Satu kesalahan dia, 7 hari kita demo pokoknya. Gitu ya. Nah itu biasa, manusia kayak begitu biasa. Fakun mimman yazharul jamil wa yastur al-qabih. Maka jadilah orang yang lebih dominan untuk menampakkan kebaikan daripada menampakkan keburukan. Sebagaimana Allah menutup keburukan dan menampakkan kebaikan kita. Kebaikan kita itu Allah tampakkan, yang buruk-buruk Allah tutupin. Itu adalah sifat-sifat ketuhanan. Ya. Oke, lanjut. Orang yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang berakhlak dengan akhlak-akhlaknya, yaitu menutupi aib, memaafkan kesalahan, dan menyembunyikan rahasia saudaranya. Adapun keimanan seseorang tidak sempurna sampai dia menyukai sesuatu yang disukai untuk saudaranya, dikatakan Masya Allah. hati orang-orang yang merdeka adalah makam bagi segala rahasia. Begitu juga dikatakan hati orang bodoh ada di dalam mulutnya dan lidah orang berakal ada di dalam hatinya. Masya Allah. Ibnu Mu'taz berkata, dia menitipkan rahasia yang siap aku sembunyikan dan aku menyimpannya di dalam dadaku hingga menjadi makam baginya. Ya Rabb, dah. Masya Allah ya. Jadi ini PR buat kita semua. Berbuat baiklah kepada orang lain, setelah itu tutup mata. Berbuat baiklah kepada sahabat kita, berbuat baiklah kepada saudara kita, setelah itu tutup mata. Karena kalau kita melek,
yang kelihatan jelek-jeleknya kecewa kita berbuat baik? Tadi malam kita traktir, pagi jalan sendirian dia. Ya, malam nih kita traktir nasi goreng. Pagi dia foto di status lagi makan di kafe. Pusing kan kepala kita kan? Dah, tutup mata. Dah. Saya nggak tahu apa kamu pernah ketemu orang seperti apa nggak? Saya pernah. Saya ketemu dengan orang yang kalau dia berbuat baik setelah itu tutup mata. Ya sedikit-sedikit ngedumelnya sih ada. Cuman lebih banyak dia tutup mata setelah bantu orang banyak. Astagfirullah. Ya wajar. Manusia ya ngedumel dikit ada. Tapi itu pendidikan kepada kita. Ya, kalau kita berbuat baik kepada orang lain, setelah itu tutup mata. Nanti kalau ada ngedumel-ngedumelnya ya dikit nggak apa-apa. Setelah itu tahan udah. Tutup mata. Nah, kalau kita melek itu pasti kecewa kita bantu dia. Kecewa dah. Ya. Udah dibantu malah nagih. Contoh. Beliin gua nasi padang dah. Ya, beliin gua nasi padang. Sama lu dah sekalian tuh beli. Ya, lo sekalian beli. Beli nasi padang. Datang-datang nasi padang sama es teh manis dia beli sendiri. Udah dibeliin nasi, dia minta teh manis. Motornya minjem lagi. Ngeselin. Ya. Ada orang yang udah dibantu gimana? Merasa bahwa cuman segini bantuinnya, gitu. Dikasih hati minta jantung. Ya. Nah. Itu jadi memang berat. Untuk berbuat baik itu cobaannya berat tadi ya. Di antara rumusnya adalah tutup mata setelah berbuat baik supaya kita nggak nyesel. Nah, jadi kita udah pikiran kita begini aja. Kalau kita berbuat baik itu pikiran kita adalah mudah-mudahan Allah menjadikan itu pahala. Udah itu aja. Jadi kita yang butuh kan? Jadi perspektifnya ketika beramal soleh itu kita memang butuh amal soleh itu. Kalau perspektifnya kita tuh ngebantuin orang, itu ngelihat dia nggak bener, itu kecewa kita, sangat kecewa. Ya. Dan wajar, kekecewaan itu wajar. Orang udah dibantu, nggak bener, kecewa, wajar lah, manusia kok, wajar. Nah, tapi itulah hak-hak persaudaraan ya. La syakka annahu yantaziru minhu satrul aurat wal afu aniz zallat wa ayyaktuma sirruhu. Rahasianya kita sembunyikan, kita maafkan, keburukannya kita tutupi. Wa qad qila qulubul ahrar kuburul asrar. Hati orang-orang yang bebas adalah kuburan bagi rahasia-rahasia. Dia menyimpan berbagai macam rahasia yang enggak dia buka. Namanya kuburan kan enggak bakal dibuka lagi kan. Jadi begitu masuk rahasia itu ke dalam hatinya dia, enggak akan kebuka itu. Berarti kan mafhum mukhalafahnya sebaliknya. Mafhum mukhalafahnya itu apa? Orang yang bukan ahrar itu segala rahasia pasti terbuka dari dia. Wakila inna qalbal ahmak. Nah ini ya, hatinya orang-orang dungu. Nah, al ahmak itu dungu. Fihi di dalam mulutnya. Hatinya itu ada di mana? Di bibirnya. Walisanul aqil fi qalbihi. Lisannya orang berakal di dalam hatinya.
Maka perbedaan film Korea dengan film Indonesia. Film Korea itu ekspresif. Ekspresif itu banyak adegan-adegan yang hanya ekspresi. Mata saja, mimik muka doang. Tapi kita ngerti. Kalau Indonesia ngintip ngomong dalam hati, nanti aku akan balas dia. Padahal dalam hati. Karena saudaranya nganggap kita bodoh, nggak ngerti. Jadi harus diucapin. Itu namanya kan hatinya tuh terucap. Hatinya aja keucap, kedengeran. Orang Indonesia itu hatinya aja kedengeran. Gitu ya. Kalau film Korea itu bahasanya tersimpan di dalam ekspresinya. Kalau kita yang dalam hati kedengeran. Coba aja nonton Cinta Fitri. Itu semua dalam hati kedengeran. Ya, iya apa enggak? Iya. Seakan-akan kita bodoh gitu. Ya. Wa qala Ibnul Mu'taz wa mustaudi'i sirran tabawwa'tu qatmuhu. Fa'auda'tuhu sadri fasara lahu qabra. Lanjut, Ar-Rabi yang keempat. Kewajiban keempat, mengucapkan pujian yang disukainya tanpa keluar dari batas-batas ketika memuji seseorang, baik memuji di hadapannya maupun di belakangnya. Yang pujian itu juga akan membuatnya bahagia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iza ahabba ahadukum akhahu falyukhbir." Oke, cukup. Jangan orang Arab tuh paling suka muji orang. Ya kalau muji dia sampai ke langit-langit deh. Wajuhuka nur, oh wajahmu bercahaya. Kau masuk dunia terang. Orang Arab. Kalau marah juga sama. Ya, di antara sifat yang baik kepada sahabat atau saudara adalah puji dia di batas-batas yang normal. Jangan mujinya tuh kebangetan. Kata Rasulullah SAW, siapa yang memujimu, ada satu peribahasa, man madahaka bima laisa fika faqad zammaka. Siapa yang memujimu dengan sifat atau dengan sesuatu yang kau nggak miliki, dia sebenarnya menghinamu. Rumah lo bagus ya, padahal gubuk. Itu maksudnya apa? Alias. Itu pujian bukan? Enggak, pakai alias. Udah tahu botak. Rambut lo bagus. Ya. Nah. Jadi puji tapi apa? Min ghairi khuruj anil haq, tanpa keluar dari al-haq, kebenaran. Muji itu yang benar. Nah, kalau muji nggak benar tuh penjilat namanya. Idza ahabba ahadukum akhahu falyukhbirhu. Kalau seseorang mencintai saudaranya maka hendaknya kasih tahu. Rasul itu sering bilang kepada sahabatnya, ana uhibbuka, aku mencintaimu. Contohnya siapa? Contohnya adalah kepada Mu'az. Mu'az bin Jabal itu pernah Rasul bilang begini, ya Mu'az inni uhibbuka, wahai Mu'az aku mencintaimu. Rasul yang bilang, Mu'az, karena aku mencintaimu Mu'az, maka jangan tinggalkan setiap selesai sholat, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Mu'az, aku mencintaimu Mu'az, karena aku mencintaimu Mu'az, jangan sampai ya setiap selesai sholat kau lupa baca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Mu'az sampaikan ke murid-muridnya,
Wahai murid-muridku, aku mencintaimu sebagaimana dulu Rasul mengatakan kepadaku, wahai Muaz, aku mencintaimu. Maka jangan lupa wahai murid-muridku, setelah selesai sholat ucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Lalu tabi'in, murid-muridnya Muaz menyampaikan kepada murid-muridnya lagi. Rasul mengatakan kepada Muaz, Muaz mengatakan kepada guruku, guruku mengatakan kepadaku, aku mencintaimu. Jangan lupa setelah selesai sholat katakan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kepada Umar bin Khattab juga begitu. Kepada Umar bin Khattab sering dipegang tangannya. Umar bin Khattab dipegang tangannya. Umar bin Khattab langsung bilang, ya Rasulullah, la anta ya Rasulullah ahabban nas ilayya min kulli syai'in illa nafsi. Engkau adalah orang yang paling aku cintai daripada siapapun kecuali diriku sendiri. Oh, salah Umar, yang benar adalah kau mencintai aku melebihi apapun termasuk dirimu sendiri. Oh, iya, kalau begitu sekarang aku mencintaimu melebihi diriku sendiri. Gitu ya. Itu romantis. Jadi Rasul sama sahabatnya itu romantis. Sama sahabatnya, bukan sama lawan jenis. Sama sahabatnya itu romantis. Ya. Nah. Apa baju yuk. Ya kalau sekarang agak aneh kan. Ya. Ngucap juga nggak ada perbuatannya. Ngucap nih aku mencintaimu, tapi omong nggak ada itu, omong nggak ada buktinya. Serem. Nah, kan ya, dia omong kosong itu apa? Best friend, bestie itu omong kosong, nggak ada. Kalau susah masing-masing udah. Ngapain susah bareng-bareng? Masing-masing aja susah mah. Ketemu susah gitu. Iya, bareng-bareng masing-masing aja. Susah bersama. Kita lah susah bersama masing-masing aja udah. Ngapain susah bersama? Susah senang sama-sama. Nah, wa dzalika li'annahu yujabu ziyadatun fil hub, akan menambah rasa cinta. Wa ma'asana maqila fi hadzal ma'na khudh min khalilika ma safa wa da'il ladzi fihi al-qadar. Ambil dari kekasihmu atau sahabatmu, saudaramu, apa yang baik-baiknya aja. Wada'il ladzi fihi al-qadar. Yang jelek-jelek dari saudaramu tinggalin, enggak usah. Karena pasti ada jeleknya kan? Fal umru aqsar min mu'at tabatil khalil alal ghiyar. Ya, karena umur itu aqsar, lebih pendek daripada mengikuti al khalil alal ghiyar. Umur itu lebih pendek daripada mencari sahabat tanpa keburukan. Enggak akan ketemu maksudnya. Enggak akan, pasti ada jeleknya. Ya udah, kita pahamin aja nih, orang ini begini, orang ini begini, orang ini begini, gitu ya. Ya. Ada yang iya tadi doyanya ditraktir, nggak mau traktir. Pokoknya kalau ditraktir datang mulu. Giliran dia main traktir nggak hilang. Nah itu pokoknya ya. Biasa itu kayak gitu ya. Ya. Walasta bimustabaqin akhan la talumuhu ala sya'thin ayyur rijalil muhadzab. Yang kelima, Kewajiban kelima, setia dan tulus, yaitu teguh dan terus-menerus mencintainya sampai dia meninggal, serta mencintai anak-anak dan sahabat-sahabatnya setelah dia meninggal dunia. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW memuliakan seseorang perempuan tua yang menghadap kepada beliau. Para sahabat pun bertanya kepada beliau tentang hal itu. Beliau bersabda, sesungguhnya dia biasa mendatangi kami ketika Khadijah masih hidup. Adapun memelihara janji merupakan bagian dari iman dan menepati janji merupakan bagian dari agama.
Sebaiknya seorang muslim senantiasa melihat keutamaan di dalam diri saudara-saudaranya, bukan di dalam dirinya sendiri. Tentang hal itu seorang penyair berkata, "Merendahlah kepada orang yang jika kamu merendah kepadanya, dia akan melihat keutamaan itu, bukan kebodohan. Dan hindarilah berteman dengan orang yang selalu melihat keutamaan dirinya atas teman-temannya." Ya, Masya Allah. Rumusnya luar biasa. Yang kelima, hak dan kewajiban adalah menepati janji dan ikhlas. Ikhlas itu nggak punya motivasi apapun, nggak punya tendensi apapun kecuali hanya untuk Allah dan Rasulnya. Wadzalika bisabat ala hubbi wa mudawamati ilal maut. Kita loyal sama dia sampai mati. Loyalnya tuh loyal gimana? Loyal dalam kebaikan tadi. Loyal karena Allah. Karena memang ini perintah Allah. Saya berbuat baik sama saudara saya, orang terdekat saya, sahabat saya, karena memang ini perintah Allah dan Rasulnya. Gitu aja. Kalau orang jauh aja saya harus bantu, apalagi yang dekat harus saya bantu. Kalau yang jauh aja harus saya senengin, apalagi yang dekat harus saya senengin. Ya. Nah, bahkan saat dia meninggal, pikirin keluarganya. Keluarganya bagaimana, istrinya bagaimana, anaknya bagaimana. Termasuk teman dari teman dia kita hormatin. Itulah yang terjadi dengan teman-temannya Sayyidah Khadijah. Rasul SAW itu menghormati seorang perempuan tua karena Rasul ingat waktu ada Sayyidah Khadijah, dia perempuan tua itu apa? Datang berkunjung. Jadi perempuan tua itu adalah sahabat dari Sayyidah Khadijah. Rasul sangat menghormati teman-temannya Sayyidah Khadijah karena Sayyidah Khadijah adalah orang yang paling dicintai Rasul. Sahabat dari orang yang dicintai Rasul akan dicintai juga oleh Rasul. Sahabat dari Sayyidah Khadijah akan dicintai oleh Rasul. Itulah Rasul SAW. Jadi bukan cuma sama Sayyidah Khadijah aja, tapi teman-temannya Sayyidah Khadijah Rasul ingat. Itu akhlaknya Rasul SAW. Wa'lam anna husnul ahdi minal iman, menepati janji itu adalah bagian dari iman. Wa anna karamul ahdi minad din, itu bagian dari agama. Menepati janji itu adalah agama. Jadi orang yang tidak menepati janji, maka dia merusak agama. Itu tadi ya. Jadi dengan sahabat kita, dengan saudara kita, kita punya janji. Apa itu janjinya? Janjinya hak dan kewajiban. Kewajiban apa? Satu, ya kalau dia salah nasihati dengan baik. Kalau dia butuh bantuan, bantu dia, usahakan sebelum dia minta. Nanti jangan lu nggak bantu dia, emang dia kan nggak minta sama gua, gitu ya. Tuh alasannya begitu kan. Nah, kemudian apa lagi? Kemudian jangan mengharapkan sahabat yang sempurna, karena tidak ada. Keburu mati kita nyari, umur kita habis, sahabat itu tidak akan datang, tidak akan. Ya. Jangan mengharapkan saudara atau sahabat tanpa aib, karena tidak mungkin ada. Ya, oke. Kemudian hendaknya kita itu melihat keutamaan orang, keistimewaan orang, bukan melihat apa? Keburukan orang. Tazallal, merendahlah kepada orang yang kalau kita merendah nih ke dia nih. Ya rozaka lil fadli la lil balah. Kita merendah kepada orang, kita tawadu, dia ngerespon dengan juga merendah. Ini berarti connect nih. Apa tuh ya? Nyetel. Sinkron. Baut ketemu skrup gitu. Yang repot nih kalau nggak kita hormatin dia ngerasa bos kan. Kita bawain nih. Oh iya ya, sini. Ya. Dihormatin malah apa? Ngelunjak gitu kan.
dihormatin malah ngelunjak. Berarti nggak ketemu nih, nggak sefrekuensi. Ya, ada nggak? Banyak. Tazallal liman gitu ya. Dan jauhilah. Ya, saya punya temen yang kalau ketemu orang itu dia cium tangan. Saya tanya, "Lu kenapa cium tangan?" Ya ngetes aja. Kalau kita cium tangan dia ngerasa terhormat apa enggak? Ada orang yang begitu cium tangannya malah jadi jumawa. Cium nih. Padahal gua nyium tangan lo tuh mau ngelihat akhlak lu sampai mana. Ada yang begitu ya. Semua orang tuh cium tangan. Ya. Dia ini dai dia. Dia dai. Ya. Tapi kalau ketemu orang cium tangan. Nah, rupanya itu dia mau baca orang. Mau ngetes orang. Ada yang dicium tangannya merasa nggak berhak dicium tangannya. Ada yang dicium tangannya malah ngasih. Nah itu, jadi dia merasa dirinya istimewa. Ya. Oke, baik, cukup. Allah alam bisa. Ada pertanyaan nggak? Silakan. Ustaz, Ya. ini kan di medsos ini kan sekarang dikuasain orang-orang bodoh gitu, Ustaz ya. Ngeri. Gak ada yang pinter ya. Iya. Soalnya kalau Ini saya Mahfud MD tuh bodoh ya. bukan orang MD, Ustaz. Spotnya beda. Itu kayak misalnya kasus yang antara murid sama kepala sekolah tuh, Ustaz, yang ditampar itu kan ketika sudah menjadi konsumsi publik itu kan banyak tuh, Ustaz, komentar-komentar yang berseliweran yang efeknya tuh bawa pengaruh buruk gitu, Ustaz, sehingga masalah yang tadinya sepele itu jadi makin besar gitu. Nah itu kita sebagai sebagai pengguna medsos tuh baiknya buat kita tuh gimana, Ustaz? Kalau misalnya udah terlanjur ngeliat, udah terlanjur baca, terus kita harus gimana gitu? Termasuk menanggapi teman-teman kita yang mungkin memang mereka juga menyoroti kasus itu, Ustaz. Ya, diemin aja sih bagusnya. Iya, jangan diapa-apain. Jadi kalau ada api ini kita mau bawa ember nih, nyiram nih. Itu kita yang kebakar. Itu media sosial. Jangankan orang kayak kita, presiden aja komentar dibully. Jadi nggak ada gunanya itu. Komentar di medsos itu komentar respon itu nggak ada gunanya. Nah, lebih baik kita kalau punya pemikiran keluarin. Pemikiran yang benar-benar moderat, adil, berimbang, keluarin. Tapi untuk ngerespon, ini ada ini, kita respon, nggak usah. Tapi silakan keluarin pikirannya, kasih pendapatnya begini, pendapat yang berimbang. Ya, ngerespon gitu nggak akan ada ujungnya, nggak ada. Dan bikin hati kita jadi keras, karena nanti ada orang ngedebat kita nih, kita jadi terpancing. Itu udah nggak ada ujungnya, udah nggak usah. Gitu ya. Nah, ya udah, jadi benar tadi emang. Indonesia itu literasi rendah ya. Literasi rendah itu Indonesia itu bisa baca, walaupun malas baca juga. Tapi sekalipun bisa baca, Indonesia itu nggak paham konteks, nggak bisa analisa, nggak pandai ngambil kesimpulan, terburu-buru ngambil kesimpulan. Polisi brengsek, bapak saya polisi, kesimpulannya bapak saya brengsek. Jelas apa enggak? Jelas. Sesimpel itu kan. Polisi Brengsek. bapak saya Polisi. sama dengan Brengsek. Bapak saya. atau sebaliknya, bapak saya brengsek, bapak saya polisi sama dengan polisi. Brengsek. Premis mayor, premis minor, premis minor, premis mayor, ujungnya kesimpulannya selesai. Apa benar begitu kesimpulannya?
Farhan suka nasi goreng. Farhan gak suka sate. Farhan benci tukang sate. Ya. Kesimpulannya gitu kan? Malik orang Islam, Malik bukan orang Kristen. Malik benci orang Kristen. Begitu, kesimpulannya benar begitu? Hah? Kesimpulannya benar nggak gitu? Enggak. Yang benar? Tapi nggak gitu. Di netizen kita begitu. Lo apa? Menurut lo Jokowi gimana? Bagus. Wah berarti lo nggak suka Prabowo. Gitu. Ya, itu netizen kita. Udah. Tarkul jawabi alal jahili jawab. Tidak merespon diskusinya orang nggak ngerti, orang bodoh, ya itu adalah jawaban dia, nggak usah, nggak akan ada ujungnya itu. Nah silahkan ente bikin pemikiran sendiri, yang merdeka, yang terbebas, nggak bakal ada ujungnya. Ya kasus apa belakangan, itu nggak bakal ada ujungnya. Udah. Selama tuh di media sosial tuh nggak akan ada ujungnya. Udah cukup. Mungkin itu ada hak kita, misalnya kita difitnah, berarti kan ada hak kita untuk apa? Untuk klarifikasi. Seringkali nggak usah ambil seluruh hak kita, nanti aja jadi tabungan di akhirat udah, karena nggak akan selesai di dunia ini. Yang sangat dikhawatirkan adalah kita nuntut hak kita melebihi seharusnya. Kita difitnah orang, lalu kita marah, kita tuntut hak kita. Justru tuntutan kita melebihi hak yang harusnya kita tuntut, malah dosa. Gitu ya. Nah, jadi lebih baik ketemu diskusi. Dah, media sosial cukup ngelihat, nggak usah ikut direspon, nggak usah. Nah, kalau mau ngerespon, respon positif aja. Di media sosial itu kalau mau ngerespon, respon positif aja. Ya. Masalahnya ngerespon positifnya pas ngebully orang juga gitu. Aduh, udah jangan bully lagi, gue capek like-nya, itu kan repot juga ya. Nge-like pembulian deh. Ya gitu ya. Udah jadiin pelajaran aja deh. Apalagi ada lagi nggak? Cukup ya? Cukup. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Niat yang ikhlas. Amin. Yang baik, kehidupan orang-orang yang soleh, wafat dalam keadaan husnul khatimah, rezeki luas, halal dan barokah. Amin. Diangkat derajat kita di dunia dan di akhirat. Amin. Yang sakit di antara kita Allah angkat penyakitnya. Yang wafat di antara kita Allah lapangkan kuburnya. Amin. Dan di dunia dalam kebaikan dan dikumpulkan di surga dalam kebaikan. Amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.